Halo sahabat bedah semuanya, jumpa lagi di session ngopi susu, ngobrol film suka-suka. Kali ini kita membahas film yang lagi tayang di bioskop, yaitu The Eternals. Akhirnya tayang juga ya. Sebenarnya Pak Pedro ngasih Setelah ya, nggak pakai The ya, Eternals ya. Ya, jadi film ini fase 4-nya Marvel ya, dan benar-benar baru karena disutradarai oleh siapa? Chloe Zhao ya, pemenang Oscar ya, sutradara pemenang Oscar. Dan filmnya ini dari sinopsis dulu sebentar. Sinopsisnya tentang pahlawan sebelum peradaban bumi ada ya. Jadi memang benar-benar 5.000 sebelum Masehi ya, kayak gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman yang udah pada datang nih ada siapa dulu? Ada Opa Aska. Halo Opa. Ada juga dari Sinetizen nih, Om Benny. Yeay. Ada dari radio apa bukan nih? FM, Eki FM, Bang Eki. Sahabat bedah. Ada juga ini BTS bukan nih? Ada Opa Hadi, dari Detikom ya. Juga ada sahabat bedah nih, ada Dimas Rizky. Halo Kak Dimas. Halo. Oke, ada juga nih sahabat gibah kita dari Rekom. Ada Tante Nelly. Halo. Lagi di jalan, hati-hati ya. Ada juga nih dari teman Detik kita, dari Detikom. Mbak Farah. Halo Mbak Farah ya. Mana? Oh, baru gabung ya? Baru gabung ya. Dan terakhir ada sahabat bedah Anto Mucit. Halo. Salam, halo kakak. Ya, kita akan membahas film Eternal dari segi pertama ceritanya dulu ya, yang kedua dari segi karakter, ya, yang ketiga dari keseluruhan pesan dan lain-lain di Marvelnya. Nah sekarang lagi dari segi cerita dulu nih, kira-kira siapa yang mau ngomong dulu? Monggo. Nah, ini ada Mbak Nisa nih udah datang. Halo Mbak Nisa. Halo. Nah, baru gabung. Kayaknya Bang Eki nih kayaknya mau ngomong nih. Kan udah kenyang makan nasi goreng ya. Silakan Bang Eki. Dari segi apa dulu tuh bahasnya? Cerita. Segi cerita dulu ya. Tuh Mas Eki, tolong. Masih makan tampaknya. Wah, kayaknya ini dia deh. Ngelek ya. Coba siapa dulu lah. Mas Onto duluan. Oke. Dari Om Hadi aja dulu, Om Hadi. Ayo Om Hadi, monggo. Segi ceritanya gimana dari Mas Hadi? Dari segi cerita sih ya, gimana ya, kalau kita nggak fokus ceritanya agak ngebingungin karena kan dia plotnya itu kayak maju mundur ya, kayak masa kini, masa sebelumnya gitu, masa sebelumnya dia jadi agak ngebingungin sih itu. Cuman kalau menurut gua kalau misalnya ceritanya nggak perlu maju mundur juga masih relevan sih. Jadi dia cerita dulu yang masa lalu gimana semua, baru ada yang bingung kali ya dengan plot twist yang kayak gitu, yang alurnya maju mundur gitu. Oke, berarti ceritanya agak membingungkan ya? Iya, kalau orang-orang misalnya ada yang nggak fokus atau gimana gitu kan. Dan apalagi saya nonton pasti bingung ngambil. Ya, berarti menurut Om Hadi ini harus fokus ya nontonnya. Iya. Misal lu izin ke toilet lah,
tiba-tiba lah kok ini skinnya di sini, pasti agak bingung kan. Kalau mungkin seperti itu sih yang bikin apa namanya, kecewa juga penonton dari alur ceritanya seperti itu. Oke. Lanjut siapa lagi? Om Ben, gimana ceritanya? Kalau gue sih, karena ini kan kayak dunia baru ya, jadi banyak yang fans-fans Marvel yang mungkin cuma ngikutin MCU doang, nggak ngikutin komiknya, itu bener-bener cerita baru. Jadi emang tadi dibilang Mas Adi itu benar, apa pusing banyak lompat-lompat ya. Nah, lompat-lompat sih, jadi jelaskan cerita ini harus dulu ke tahun berapa, jelasin yang siapa Eternal Arashim itu harus balik lagi ke tahun berapa. Jadi emang kalau nggak bener-bener nyaksin, apalagi ini karakter baru semua kan, banyak lagi sekali muncul banyak kan. Orang harus ini siapa sih bener-bener harus fokus. Jadi emang apa ya, terlalu banyak info yang diserap. Kalau buat untuk jadiin satu film itu kayaknya kurang sih menurut gua. Harus beberapa film, jadi buat ngelengkapin si ini ya Eternal banyak, tapi harus langsung ada beberapa karakter yang ini kan mati kan, jadi ya terlalu cepet aja, jadi ya terlalu banyak info yang diserap dalam satu film. Ya, ada juga beberapa orang penonton yang kecewa karena mati. Sebenarnya ini kan masih kan, kalau menurut gue sih mereka nggak mati, nanti mereka sepuluh-sepuluhnya hidup lagi, karena kan mereka diciptain lagi kan, kayak emang Setiap 1 miliar tahun dimatiin terus nanti dihidupin lagi gitu. di Menurut gue reset. nanti di Eternals 2 mereka kumpul semua sih. Ini kok udah langsung spoiler. Ya, Ya. pancing ya. Oh, berarti Iya, memang karena beberapa ada yang kecewa karena itu, kok baru film 1 udah mati gitu, udah berkurang kan, udah 3 orang kan yang mati kan. Ya, di spoilerin lagi tadi bilang. Oke, ditit ya. Ya lanjut. Nah, berarti Habis memang aja. kalau Om Benny sendiri berarti dari ceritanya paham dan apa sih namanya? Paham ya? karena gue sendiri ngikutin komiknya sih, jadi tahulah antara si Tena sama si Devian apa itu ada sedikit hubungan sesuatu. Jadi gue ngerti, tapi kalau buat penonton baru, kok ini kenapa Tenanya ada pikiran yang aneh sama ini, tapi itu terlalu banyak infonya, jadi mungkin bingung, banyak banget. Oke. Lanjut, siapa lagi yang udah nonton? Bang Eki masih mau? Oh, Mbak Farah, silakan Mbak Farah. Kalau aku sendiri karena tidak peduli apapun yang penting Marvel aku suka. Dan mungkin beda perspektif kali ya sama teman-teman. Karena udah terbiasa dengan flow-nya Marvel, flow-nya ya pokoknya cerita-cerita superhero kayak gitu ya. Kalau buat aku film Eternals itu tuh maknanya Iya. Suaranya kok kayak di goa bergema-gema. kan tentang apa ya? Iya, soalnya lagi mau District 8. Oh iya. Kedengeran nggak tapi? Kedengeran. Cuman tadi bergema. Oke, nge-lag lagi kayaknya. Ya, dewa yang sebenarnya nggak bisa mati gitu kan. Tentang ketuhanan, tentang bahkan Tuhan bisa salah, bahkan Tuhan bisa bahkan dewa sendiri bisa kayak doang, mereka bukan dewa, yang 10 itu bukan dewa. Kalau ini perspektif aku, makanya aku bilang ini perspektif aku. Ini perspektif aku. Buat aku Eternals itu ya mereka dewa gitu, dewa dewi yang diciptakan gitu kan. Mereka diciptakan untuk menjaga apa? Menjaga sesuatu yang nanti kayak sesuatu yang lahir itu harus dihancurkan, kiamat dulu, nanti dibikin baru. Kalau dari perspektif aku, dari Eternals-nya sendiri, di situ kalau kita bisa lihat gitu, kita bisa masuk ke dalam alam pikirannya si pencipta Eternals ini, mungkin mikirnya udah, oh ini film memang mikir gitu. Tapi di kita yang berkeyakinan yang Muslim, masa sih Tuhan bisa? Ini mereka kayak bilang Tuhan aja bisa salah. Kita bisa nggak setuju sama Tuhan. Masa Tuhan harus Ngelek.
Oke. Bawa Tuhan sih serem. Berarti ini udah berat nih bahasannya ya tentang Tuhan ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau ini lebih di awal asal-usulnya menjurus ke film Anunnaki. Awal penciptaan. Oke. Lanjut, siapa lagi? Nelly yang udah nonton? Oh iya, aku udah nonton 2 kali. Wow. Kalau 2 kali. Sultan 4DX. Sebagai pecinta Aku 3 Marvel, kali. MCU, Yang katam deh. Gimana? tapi nggak mau sebelumnya emang nonton film Marvel khususnya Eternal ini emang kita harus kenal sama 10 orang itu dulu sih biar nggak bingung gitu. Paling nggak kita kenal keahliannya lah gitu, kenal kekuatannya gitu. Jadi kan kita pas nonton nggak bingung gitu, walaupun di film pun dijelasin gitu. Kalau menurut aku sih memang ya benar tadi siapa yang pertama bilang harus fokus karena kan itu pas dia ngasih tahu waktu itu kan dia cuma ngasih tulisan gitu kan, nggak ada suara gitu. Kalau kita kelewat tulisan, ngebaca tulisan itu aja kita jadi bingung ini alur maju atau mundur gitu kan. Terus sekarang apa udah lewat gitu. Yang penting banget sih. Ya selanjutnya kalau kita udah kenal orang-orangnya, yang 10 orang itu, terus kenal kekuatannya, udah tinggal ngikutin jalan ceritanya aja, ngalir aja sih kalau menurut aku sih. Dan menurut aku sih filmnya seru. Apalagi setelah aku nonton pertama kan aku buat bayangan ini kira-kira enaknya versi apa gitu. Pas udah nonton pertama, wah ini mah banyak terbang-terbang, banyak berantem-beranteman. Wah, 4DX ini gak cocok IMAX. Ya udah, akhirnya langsung 4DX hari itu. Berarti double ya. Nonton di IMAX dan 4DX juga ya. Belum ke IMAX. Canon aja deh. Siap. Lanjut. Siapa lagi? Mbak Nisa? Ya, halo. Siapa tuh Nonem? Mbak Nisa, silakan. Halo. Mbak Nisa. Hilang sinyal. Sulit Devian kayaknya itu. Kayak Oh, udah. penjara. Anissa nggak kedengeran suaranya. Halo. Ya, Halo. Dulu. Ya, Jadi udah kedengeran. Udah. Mbak Nisa. Mulai. Oh ya udah naik genteng. Oke. Siap. Banjir. Iya, itu karena itu sambar petir. Lagi bukan boleh sejarah sama terus ini sih menariknya lokasinya pindah-pindah ya, jadi kita nggak bosen di satu tempat aja, jadi kayaknya hampir semua benua didatengin sih, dari Asia terus Eropa, Amerika sampai Alaska, kutub utara pun didatengin gitu. Jadi benar-benar mengalami. Halo. Oke, berarti lebih ke setting tempatnya karena pindah-pindah jadinya visualnya juga menakjubkan ya. Lanjut, Om Eki, gimana Om Eki? Udah makan nasi gorengnya? Gimana? Iya, berani. Ayo Om Eki. Mbak Nisa putus nyambung suaranya, nggak kedengeran. Lanjut ya, Om Eki. Ya, baik ya. Eternals ini sebenarnya kan sebagai penghubung ya. Nah, lo. Ini gimana nih? Mbak Nisa masih ngomong kayaknya deh. Mbak Nisa. Suaranya nggak kedengeran. Masih ini, sok mangga kalau masih mau
Oh, iya udah. Udah ya. Udah, Ya, oke, udah. Om Eki, monggo. Oke, baik. Eternals ini kan sebenarnya sebagai jembatan ya, pembuka fase 4-nya Marvel Cinematic Universe, mana ini menceritakan kisah sebelum peradaban manusia itu terjadi. Ya, jadi sebenarnya itu udah dibuat sama si Chloe Zhao sih bagus ya. Setiap dia pengen ngenalin karakter, pasti alurnya akan mundur ke beberapa tahun silam, menceritakan tokoh itu siapa, kekuatannya apa, ciri-ciri sifatnya seperti apa. Nah, di situ jadi kita bisa pelajarin dengan baik sih, sebenarnya dia udah ngenalin tokohnya bagus banget gitu. Jadi kita benar-benar bisa paham sifat-sifat tokohnya, kekuatannya seperti apa. Nah, di sini juga yang paling mengagumkan sebenarnya salah satu kekuatan dari si Makari ya, seorang speedster ya, yang dimana speedsternya ini tuh dibuat beda banget sama speedster sebelumnya, kayak misalkan Flash ataupun siapa yang dari X-Men itu ya. Nah, jadi kita dibuat kayak kita benar-benar kita ngikutin larinya dia loh, itu tuh bagus banget sih. Jadi benar-benar ya kayak kita yang lari, jadi kita ngeliat sudut pandang kameranya tuh bagus banget lah, yang dikasih visual efeknya, apalagi kan waktu dia nyerang si Ikaris kan, itu dia dikasih bener-bener screen yang word screen yang panjang, lumayan panjang untuk ngejelasin kekuatannya dia waktu ngelawan Ikaris. Nah, jadi kan sebenarnya waktu jentikan jaring ketika dia ngebalikin lagi, si Avenger ngebalikin jentikannya untuk ngembaliin lagi, itu terjadi satu kekuatan untuk membangunkan si Celestial Tiamut. Makanya kan akhirnya si Cersei mencoba untuk gimana sih cara gagalinnya, yang dimana akhirnya si Phastos bikin satu kekuatan ya, Unimind, yang mana Unimind ini bisa mempengaruhi dari beberapa pikiran, bisa mempengaruhi satu situasi ataupun kondisi. Nah, kalau teman-teman ngelihat ya, waktu Unimind itu lagi dibikin sama si Phastos, pada nggak sih sebenarnya bentuk cincinnya itu kayak cincinnya si Shang-Chi? Ya, lagi rame bentuk tuh banyak yang cocokologi. Kalau cocokologi sih gitu ya, karena kan waktu di endingnya Shang-Chi itu kan di credit scene-nya dibilang ini kekuatannya udah lama kan, malah lebih dari 1000 tahun gitu. Nah, itu mungkin apakah bisa jadi si ringnya si Shang-Chi itu yang dipegang sama bapaknya si Wenwu itu berasal dari salah satu kekuatan Unimind yang ada di Eternals. Cuma kan kita belum tahu ya nanti nyambungnya kemana. Cuma yang jelas Eternals ini sebagai pintu gerbang di fase keempat, yang mana ini kalau kita nontonnya benar-benar fokus itu akan banyak nyambung ya, salah satunya ke Black Knight nanti ya, si Dan itu kan si Black Knight, dia akan memakai kekuatan pedang dari leluhurnya kan. Waktu di sebelum Masehinya kan juga dijelaskan Black Knight tuh muncul lagi naik kuda nyerang pas lagi perang gitu. Itu kalau teman-teman ngelihat pasti ada yang lewat itu. Turun kekuatannya. Jadi siapa yang warisin pedangnya dari silsilah keluarganya ya bakal jadi Black Knight. Nah, si Dan ini kan udah beberapa generasi sesudahnya, yang nantinya dia bakal jadi Black Knight di film Marvel selanjutnya. Jadi memang benar-benar ini jembatan yang bagus gitu. Kalau memang dari sisi, mungkin kan para komentator yang bilang itu jelek, dia maksudnya ya tadi udah dibilang kan bertabur bintang gitu, ekspektasinya tinggi seperti apa, apakah memang bagus. Padahal sih ya kalau menurut kita ya bagus-bagus saja, karena memang ya itu ya yang ngebuka nanti jembatan. Dan memang Eternals yang di film dengan yang di komik berbeda jauh ya kisahnya gitu. Maksudnya
secara alur cerita berbeda gitu. Makanya kita belum tahu nanti si MCU akan membangun Eternal selanjutnya seperti apa. Apalagi tadi di belakangnya itu kan ada si ini kan Star Fox kan. Nah, Star Fox itu kalau di komik kan juga salah satu Eternals juga gitu. Jadi memang akan meluas nih ceritanya gitu. Kalau yang bener-bener fansnya Marvel sih harusnya yang nilainya nggak terlalu parah kayak si tomat busuk itu ya. Seperti itu sih mungkin kalau dari aku tambahannya Ki. Oke. Ya berarti nggak setuju ya dengan tomat busuk 47% ya. Nggak setuju sih. Di sini juga ada yang baru masuk nih. Sini aja siapa nih? Boleh kenalan dong. Halo, salam kenal dari sini aja. Nama gue Alfian Kurniawan, panggil aja Bre. Halo Bre. Oh, oke Om. Halo Bre. Halo, Ya. salam kenal semuanya. Salam kenal. Bre udah nonton Eternal-nya? Udah nonton filmnya belum? Udah nonton kok. Ya, ini diceritain gimana kesannya dari segi cerita ya. Segi ceritanya menurut Om Bray bagaimana? Well, jujur aja ya, sebelumnya tuh aku tuh nggak begitu suka film-film superhero ya. Marvel itu jarang aku ikutin gitu. Jadi bahkan Endgame itu jujur belum ketonton ya. Tapi aku misalnya ngikutin Marvel itu ya baru-baru berapa bulan ini sih. Udah ngikutin dari timelinenya dari Captain America, First Avengers, sampai terakhir itu aku ngikutin sampai Black Widow ya. Jadi Shang-Chi pun belum ketonton karena aku mau lagi ngurutin ceritanya aja. Nah, tapi kan karena ini Eternal ini kan ya istilahnya termasuk salah satu yang gue tunggu juga karena direkturnya itu Chloe Zhao kan, dia yang istilahnya sutradara terbaik yang pemenang Oscar kan kemarin karena Nomadland. Jadinya aku tertarik nonton ini karena satu Chloe Zhao-nya, yang kedua karena ada Richard Madden sama Jon Snow lagi. Ada Kit Harington, dia main di Game of Thrones ya. Jadi yang bikin aku tertarik nonton ini dua alasan itu sih. Nah, yang aku lihat itu di sini ceritanya mungkin beda banget ya sama film-film Marvel sebelumnya yang jelas dari MCU lainnya. Itu di sini kelihatan memang ceritanya memang lebih ke drama ya. Ya seperti yang aku harapkan dari Chloe Zhao sih. Dan jujur aku suka, dan tadi kan istilahnya tadi aku dengar dari Mas siapa ya, Eki FM itu bilang Rotten Tomatoes ngasih buruk, dan aku nggak setuju sih, karena sebenarnya aku suka sih sama Eternal ini karena dia berani nggak cuma orang baik lawan orang jahat atau ya tipikal gitulah, tapi benar-benar kayak ngangkat tentang identitas diri, kayak tentang kemanusiaan gitu kan, tentang ego, tentang antar di akhir itu kan benar-benar konfliknya benar-benar kalau menurut aku tuh nggak ketebak gitu ya, benar-benar kayak konflik internal antara Eternals itu sendiri, bukan cuma konflik istilahnya yang di awal dibangun itu kan premisnya kalau kita tuh mikirnya bakal antagonisnya itu The Deviants kan, dan ternyata di sini konfliknya itu ada di dalam internal Eternals itu sendiri. Jadinya menurut aku ya ini benar-benar beda banget sih ceritanya, jujur gue suka sebenarnya. Dan ya nggak setuju sebenarnya sama Rotten Tomatoes yang ngasih tomat busuk ya sebenarnya, karena ya mungkin itu ada maybe aja ya, kayak ada something gitu kan, kenapa mereka masih kayak gitu, mungkin aja karena ya kayak Marvel tuh berani tampil beda, tapi ya kayak gitu mungkin ya. Itu sih mungkin yang aku rasain ketika nonton Eternal sih, gue suka sebenarnya. Oke, mantap. Kita lagi nyari yang kontra nih. Siapa nih yang kontra nih? Yang emang tadi di sini semuanya pada suka ya? Iya. Kayaknya ini Om Aska kayaknya kontra nih. Oh iya tuh. Silakan.
Apaan emang dipaksa harus kontra nih? Oh, enggak juga. Halo semuanya, salam kenal, aku Aska. Beberapa orang masih belum pernah ketemu di sektenya Kiki ini. Jadi di Eternals tadi udah dibahas dari Kak Farah, dari Kak Eki, dari sudut pandang yang beda-beda. Jadi aku mau ambil dari sudut pandang orang awam aja ya. Penonton awam yang melihat tes aman? Aman. Oke. Jadi The Eternals kalau dilihat dari penonton awam, orang yang biasanya nonton film Marvel itu film yang untuk anak-anak, untuk 13 tahun ke bawah, atau kita bisa bawa anak kecil gitu. Eternals ini mereka melakukan sentuhan yang berbeda untuk merekrut Chloe Zhao jadi direktur, di mana Chloe Zhao itu anak Oscar dan Marvel ini anak mainstream bioskop pada umumnya gitu. Dan dari sudut kanan dan sudut kiri ini digabungkan jadi dalam Eternals. Mungkin itu salah satu apa Rotten Tomatoes jadi kayak konflik dengan skor audiensnya gitu. Ada yang turun, ada yang naik gitu. Jadi perpecahan itulah. Dan Eternals ini sentuhannya lebih kayak indie gitu loh. Jadi sedikit edgy daripada film Marvel lainnya. Dimana settingannya juga lebih ke senja dan pantai, dan bertarungnya juga di jam-jam maghrib kan, beda sama Marvel lainnya. Udah kayak demit dong. Iya banget ya. Kan waktu Icarus ngeluarin cahaya-cahaya itu kan jam-jam maghrib gitu, udah mau petang, udah mau malam gitu. Ya itu kan sentuhan yang berbeda, sentuhan wah ini Chloe Zhao pembawaannya superhero anak senja nih, cuman kurang kopi aja. Ya jadi dibawa memang anak senja. Jadi tadi yang udah dibahas sama Kak Farah tentang ketuhanan, benar. Ini pembawaannya juga gimana sebuah proses penceritaan Marvel yang sebelumnya dari fase 1 sampai fase 3 itu ya kita cuma tahu superhero dari manusia biasa. Tapi ada sisi lain di mana kalau kita tarik 5.000 tahun sebelum Masehi itu Marvel Universe ini punya cerita nabinya, punya Tuhannya. Mereka punya teori penciptaan gitu. Sehingga ada 10 Eternals yang bisa dibilang mungkin bahasa kasarnya, oh ini ada nabi yang diturunkan dari planet lain. Ajarin tentang power, ada yang tentang intim keluarga kayak gitu-gitu. Jadi mereka hadir di situ secara Eternals abadi untuk memantau kehidupan manusia sampai ada peradaban zaman dan kawan-kawan, mereka tuh mengamati semuanya gitu. Jadi ini lumayan religius lah dari sisi superhero dibandingkan yang lainnya mungkin hanya menilai dari heroik dan kawan-kawan gitu. Tapi Eternals ini lebih ke gimana kita tahu tentang kemanusiaan, gimana Marvel Universe itu diciptakan, dan itu yang bikin hal Eternals ini menarik gitu. Banyak filosofis gitu. Ya kok kayak nonton film Dune kemarin kan juga kayak gini kan. Oh ini lebih ke religius, ini ada kisah nabi juga. Ini mirip. Jadi Marvel juga punya formula. Oh kita juga punya kok nabi kita gitu. Jadilah Eternals. Oh ceritanya makanya menarik, dan kalau nonton Marvel dari 1 sampai 3 ya akan lebih lengkap gitu untuk nonton Eternals gitu. Jadi kayak Bre yang tadi belum nonton Endgame gitu, mungkin lebih baik lah setelah nonton Eternals, nonton dari fase 1. Oh ya itulah, sama datang di Marvel. Range-nya akan lebih luas. Itu deh Ki. Oke. Marvel versi religius ya. Ya kan nabi-nabinya Marvel. Iya betul. Oke. Setelah cerita ya kayaknya di sini lebih pro semua nih kayaknya. Kontranya ada nih enak saja. Siap. Oh, Anda kontra. Bilang dong. Saya kontra, Bu. Silakan Om Anto yang kontra. Ya, sebelumnya saya kontra, mohon jangan dibully dulu ya saudara-saudara. Pasti ya, Mas Anto nggak fokus tidur nih nontonnya. Sembarang. Ya, film saat ini ya Eternals itu memiliki durasi yang cukup panjang, yang dimana durasi 2 jam 30 menitan ini yang kita mengharapkan para kaum Marvel banyak
gebuk-gebukannya, akan tetapi di film Eternals ini terlalu banyak bagi saya sih drama gitu. Dan 10 orang pengenalan karakternya itu juga harus didalemin, sehingga kalau untuk orang awam ya seperti yang kalian tahu juga terlalu berat gitu loh. Jadi kalau kita menonton film Eternals ini waktu ya kita lelah, terus malam hari, itu pasti bikin jadi cepet capek. Karena kita harus ya benar fokus dari awal sampai akhir, yang dimana kalau kita ketinggalan satu event dengan kita pergi ke toilet itu, ya akan ketinggalannya ya cukup jauh gitu. Terus selain dari itu ada kayaknya sih konsep superheroan, dimana kalau superheroes itu powernya istilahnya cuma 400, begitu masuk ke jadi villain atau musuh besar atau penjahat, kekuatan powersnya akan tambah gitu. Kita tahulah ini bukan spoiler atau apa, ada karakter yang tiba-tiba dari baik ngikutin jadi yang jahatnya, dan tiba-tiba di akhir itu pun dia kekuatannya begini gitu loh, jadi amazing banget gitu. Padahal biasanya di yang cuman pas superhero biasa, kekuatan dia ya biasa-biasa aja gitu, cuman memanipulasi doang gitu. Tuh. Terus kalau dari segi religi ya yang terbuka, open minded, di mana nggak bisa nih kayak gini gitu. Jadi ya diharapkan sih penonton pun harus bisa open minded, sehingga ya ini cuman anggapannya hiburan semata aja gitu. Itu aja sih. Jadi untuk segi cerita ya, satu kekurangannya ini terlalu lama, pengenalan karakternya juga terlalu banyak, terus ada event dari yang baik powernya lemah, begitu jadi penjahat dia overpower. Terus sebagai penonton itu ada yang mungkin sebagian menerima untuk konsep religinya begitu, ada yang sebagian enggak. Ya itu yang sebagai bumerang sih kalau bagi saya. Itu aja. Oke, berarti lanjut. Anda mengatakan lebih ke bosenin ya sebenarnya gitu ya? Iya, tepat. Langsung dirangkum satu Nontonnya kata. malam terus capek kan, nontonnya di Lagi GI. capek kali. Iya. Lagi banyak Sekarang nontonnya pikiran nih jauh berarti. di GI. Oh, nontonnya di IMAX ya? Malah kebalikan, GI. gue malah jadi Iya, segar lihat. nonton tuh. Itu Pak mungkin nontonnya di IMAX kan? Enggak, di GI. GI. Ini ada lagi satu yang datang nih. Halo nih, si netizen Yuzu. Halo Mas Yuzu. 2 malam nih. Wih, udah Venom aja. Padahal belum tayang. Tahu pertama. Apa? Aduh telat, sorry habis nonton itu soalnya buat bahas besok juga. Ada apa ini? Udah sampai mana nih? Udah ini Masih Anda cerita. baru nih cerita nih. Tentang Anda masuknya nabi-nabi, kontra tentang apa nabi. pro nih tentang film ini? Halo, Zu. Mas Yuzu. Ya langsung hilang. Langsung hilang. Dikawal. Zu. Tidur kayaknya. Oke nih, satu lagi ada Kak Rizky nih. Kak Rizky, udah nonton belum? Iya, apa namanya ini udah sampai mana nih? Sorry. Ini Yuzu. Kenapa? Gimana menurut ente nih, filmnya lebih ke pro apa kontra nih ceritanya? Waduh. Kalau ditanya pro kontra, gue nggak bisa jawab apa-apa nih Kak, karena ada sisi bagusnya, ada sisi menurut gue kekurangan gitu. Oke, kalau cerita langsung aja, gue kalau sisi bagusnya itu ini berani beda gitu. Maksudnya dari film-film Marvel sebelumnya tuh, Marvel kayak agak dark gitu ya. Dari pertama tuh konfliknya tuh dialami dari timnya sendiri. Kedua, gelutnya juga
sesama Eternals gitu. Jadi kayak dulu ya apa ya, waktu kita mau nggak salah seperti Civil War ya kan, Civil War gitu ya kan, sesama superhero bertarung gitu. Ini kayak cuman lebih di complicatedin di balurnya tuh dengan konflik yang lumayan berat gitu. Kalau menurut gua orang yang baru nonton film Eternals ini, kalau dia nggak paham konflik yang dialami sama si Eternals yang disuruh sama Arisem ini, mungkin dia akan bilang, wah ini nggak sesuai expect gitu. Tapi kalau buat gue ini justru terbaru gitu, maksudnya baru tahu gue ternyata Marvel tuh berani banget bikin cerita tuh konsepnya tuh seperti ini gitu, agak dark, lebih ke DC juga gitu sih kayaknya sih juga deh gue. Nah, kurangnya ya bener setuju sama, mungkin udah dibahas kali sama teman-teman yang lain ya. Kurangnya itu ini kan karakter banyak ya kan, ada 10 cuma sekejap aja gitu, dan alurnya juga agak lumayan cepet gitu. Misalnya kita tahunya si Cersei kayak gini, enggak, maksudnya tuh untuk pengenalannya gitu loh. Jadi kita nggak sampai dieksplor banget ini 10 orang, dan lagi ini langsung spoiler gitu, nggak apa-apa kan, 2 orang langsung mati gitu ya kan. Ini kok berasa ininya cepet banget gitu. Kita belum terlalu tahu nih Ajak nih kayak gimana, terus kemudian Gilgamesh kayak gimana, tapi tiba-tiba kok karakternya langsung dihilangin gitu, secepat itu gitu. Maksudnya nggak digali dulu apa gimana gitu untuk Eternals-nya gitu. Jadi ini langsung aja, kalau menurut gue sih kayaknya agak gimana ya, agak kurang gitu untuk pengenalan pertama ke semua penonton dengan Eternals. Walaupun katanya sih ini dirombak lagi gitu kan ceritanya, nggak sama-sama komik gitu sih. Itu aja sih untuk cerita. Oke. Satu lagi nih, Kak Rizky belum bersuara nih. Udah nonton belum? Kalau gue jujur belum bisa menyukai film Eternals ini Kak, karena gue belum nonton. Wah, kontra nih, bagus ini. Gue belum nonton. Nonton apa? Nggak, jujur kalau gue malah join pengen di spoilerin gitu. Karena gue penasaran gitu kan, kalau kayak film sebelumnya kan ada Shang-Chi gitu kan, yang gue tahu teaser trailernya itu banyak banget gitu kan, dari scene per scene itu banyak nih. Cuman kalau untuk Eternals ini kan dia ngenalin satu grup gitu ya, satu grup di Eternals. Nah, tapi untuk kayak tadi yang dibilang saya tuh kayaknya untuk pengenalan karakternya belum terlalu dalam gitu. Jadi kayaknya bakal Oke. Berarti belum ini ya, belum ada gerakan buat nonton ya ceritanya. Belum. Rencananya Sabtu kalau nggak minggu ini. Oke. Minggu lah besoknya. Selanjutnya nih, tadi kan udah ngomongin secara cerita ya. Kebanyakan sih masih pro kayaknya di sini, lebih ke menyukai sesuatu cerita yang beda lah. Nah, untuk selanjutnya dari karakter nih, karakternya kan banyak banget nih, kayak satu grup gitu, ensemble gitu kan. Nah, dari semua karakter di sini, kira-kira karakter siapa nih yang disukain? Siapa Makari. dulu? Hadi, monggo. Gue Makari. Kalau gue Makari, urutannya Makari, Cersei. Sama siapa? Patos. Drake juga, 4 deh, udah itu aja. Makari ya. Terus Nelly, siapa Nel? Makari sih paling. Karena keren ya. Saya dia baru. Ya itu aku Drake juga tuh. Drake ya, Drake yang bisa ini ingatan ya. Itu hatinya juga baik, itu pengen ngedamain orang. Om Ben, siapa Om Ben? Karakter yang disukain? Kalau gue malah Ikari sih. Wih. Wah, Superman. Oh iya, aku sama Ikari.
kita ngeliat Superman kayak gitu, tapi di dunia Marvel Keren tuh banget ya matanya. kalau lebay banget, dia kuatnya nggak kuat banget, kan ada si Gilgamesh. Terus lasernya juga nggak lebay banget gitu. Jadi ya gue sukanya itu sih, walaupun dia turn jadi ini, tapi karakternya jadi lebih kuat gitu dari gimana dia yang harusnya jadi nggak pemimpin sih, karena yang dipilih kan si Cersei kan. Terus jadi kayak gitu dia memberontak lah istilahnya. Ya, jadi malah yang nonjol banget sih Ikarisnya kalau gue. Superman tanpa jubah ya. Tanpa cap, iya tanpa. Dia pakai jubah. Lanjut Tanpa ya, sempak di luar. Om Bre gimana nih Om Bre? Siapa nih karakter yang disukain di film ini? Nah ini tadi belum ada mention ya. Gue ambilnya Tena aja lah, si Angelina Jolie. Tante Tina. Iya, Tante Tena. Dia powernya masih benar-benar apa ya? Dia kan belum tahu tuh kenapa tiba-tiba dia punya kayak penyakit apa tuh namanya kan, yang sampai harus dia kayak remember something gitu kan. Tapi pengaruh gimana dari Temor. Kan itu kayaknya powernya itu bisa upgrade lagi deh sebenarnya. Gue suka sebenarnya sama karakter Tena. Dia misterius gitu sebenarnya, kayak gimana gitu. Lagi sama si Gilgameshnya itu kayak romantis banget mereka berdua. Gilgamesh. Gilgamesh. Paling juga ya urutannya itu sih, habis Tena, Gilgamesh, itu Makari sama Druk itu ya. Dari urut-urut paling ke Gimacan. Yang paling terakhir itu si siapa sih? Sprite itu sih, dia kayak apa sih gitu. Kurang banget, expert banget di sini. Sprite di urutan terakhir ya. Dia kayak kurang aja sih, memang pengenalan karakternya memang ya apa namanya, sebagai satu film yang durasinya udah cukup panjang sebenarnya, 2,5 jam gini memang kurang gitu sebenarnya ya. Dipanjangin lagi sebenarnya bisa lah. Tapi kayaknya kelamaan ya kayaknya kalau sepanjang itu ya 3 jam. Malah lebih cocok jadi ini kali series ya. Series ya. Kalau series kayaknya bakal lebih dalam gitu sama pengembangan karakternya. Ya, harusnya Eternal diseriusin dulu ya untuk pengenalan satu-satu. Nah, consider kan ya knowledge. Itu sih. Enak itu. Om Eki gimana Om Eki, yang paling disukain karakter di sini? Yang pertama pasti Makari. Soalnya dia kayaknya beda banget sama speedster yang lain ya. Punya porsi tersendiri gitu. Di MCU gitu. Padahal kan di MCU kan juga ada saudaranya Wanda kan, Quicksilver, yang dia memang speedster, cuma dia kayaknya beda lah porsinya benar-benar. Oke, terus yang kedua Cersei. Paling itu aja. Oke. Om Anto gimana Om Anto? Karena saya itu kurus yang sangat disukai sama Mas Yuzu. Saya pecinta Gilgamesh. Yeay. Kang Bokul. Gilgamesh ya. Yoi. Dia macan. Si Tena aja ditabuk juga langsung diem, Bo. Ditabuk. Oke. Nah, ini nih Om Aska nih, belum nih. Siapa karakter yang paling disukai di film ini? Udah disebut semua lagi. Mau bercanda mau serius? Ya, bercanda boleh. Boleh. Bercanda tuh Karun lah. Ya elah, masa ada yang ngomongin Karun. Dia tuh superhero, super powernya tuh punya ini kamera banyak meskipun dihancurin. Bener sih. Bener. Kameranya banyak banget. Setuju. Oke, itu bercandanya. Kalau mau seriusnya, aduh apa ya? Makari. Karena Makari itu kaum dev untuk dia bisa jadi superhero kok gitu. Kemudian siapa lagi ya? Sprite itu sebenarnya oke juga loh. Dia meskipun kurang digali pendalaman karakternya, cuman kayaknya dia tuh cocok jadi temannya Loki gitu. Dia kayak God of Mischief juga gitu, tukang tipu-tipu. Tipu khianat gitu. Penyihir. Dia bisa shapeshifter juga kan, dia bisa ngerubah bentuk dan kawan-kawan gitu. Iya, gabungan dari ini dia. Ya, semua saling melengkapi karakternya. Jadi kalau mau yang paling gitu, ya. Gimacan kali ya. Gimacan karena dia dianggap leader aja ya. Dia adalah leader, dia
prime Eternals-nya untuk saat ini, dan dia yang cinta bumi, dia witch, dia punya ilmu sihir yang sangat indah gitu powernya, dan kayaknya dia yang sangat dibutuhkan sama produk. Oke. Ibu Peri lah ya, si game macan ini. Mimi Peri. Mimi Peri. Ini ada yang baru gabung lagi nih. Halo Priscilia. Halo kakak. Kayaknya dengerin doang nih. Halo. Oh. Udah nonton belum Priscilia? Belum. Oh, belum. Spoiler enggak? Ya udah dengerin dulu aja kali ya kalau belum nonton, biar ada ekspektasinya nanti gimana. Sip. Nah, setelah tadi karakter, kita bahas apa namanya yang kira-kira hal-hal awkward atau plot hole yang ada di ini, udah masuk ke spoiler ya, yang kira-kira kita temuin di film Eternal nih. Soalnya banyak banget apa sih namanya ulasan-ulasan yang kayaknya bolong-bolong semua gitu. Contohnya kayak salah satunya ya, ketika Unimind, ketika si Eternal ini nyatuin semuanya itu, kok ada yang nggak ikut gitu, kayak si siapa? Yang India, siapa India? Kingo. Nah, Kingo ya, si Kingo kenapa nggak ikut kayak gitu? Syuting, ini kan artis. Dia nggak dipakai gelangnya kan? Dia pingsan kan ya? Dia nggak ikut, dia nggak dipakai gelangnya, kan harus pakai gelang kalau biar itu kan. Oh, pakai gelang dia ya. Dia dipakai gelang, dia udah pulang duluan. Itu di Kingonya nggak ikut. Unimind itu. Dia pulang sama si Dia Tes, halo. Oke, terus apa lagi nih yang kira-kira kalian temuin di film Eternal ini? Siapa dulu? Hadi ada nggak? Nelly, silakan Nel. Gue paling sebel pas momen itu tuh si Sprite kepalanya dikeplak langsung pingsan. Masa Eternal dikeplak aja langsung pingsan. Nah itu sebel banget ya. Iya, setuju banget itu. Ini kan dia setengah dewa ya, kayak yang sebutannya, dikeplak pakai apa gitu dari belakang. Iya, pakai batu kalau nggak salah, batu. Pakai batu doang langsung terkapar. Sama dewa juga sih. Ya udah sih. Pingsan. Oh itu ya. Padahal itu setara sama itu ya, di atasnya Thor itu, Eternals itu, kalau ngelihat dari susunannya. Tapi memang Eternal itu bisa mati ya? Bisa mati memang. Bisa mati kan disedot itu kekuatannya, energi sama David. Dia kan kayak android aja. Eternals tuh kayak android, diisi jiwanya sama si ininya, celestialnya. Tapi bisa hidup kembali berarti ya? Bisa kan, makanya yang si Tina itu sebenarnya kan dia udah mengalami beberapa kali kehidupan kan, makanya dia error pikirannya. Berapa kali di reset gitu, makanya dia betul kan di reset kan, cuma dia kayak ada errornya di pikirannya, makanya dia suka inget kehidupannya yang dulu. Gitu. Kalau misalkan kenapa si Devian ini kan banyak banget nyerap nih dari istilahnya si Azak diserap, terus si Gilgamesh dia diserap. Tapi kenapa dengan sekali tebasan aja dia bisa mati gitu si Devian itu sama si Tena. Sama si Tena. Harusnya kan kekuatannya 2 kali lipat kan. Bisa regenerasi. Nggak bisa penyembuhan, nggak bisa regenerasi. Makanya langsung mati. Kalau yang lain kan pada kayak nembak tangan, kaki, jadi dia masih bisa regenerasi. Dari ilmunya si Aja kan diserap. Oke, mungkin berarti ini ya, dari kelemahannya di kepala mungkin ya. Kayak zombie dong. Kayak zombie ya di kepala. Terus apa lagi nih yang kira-kira hal-hal aneh di film ini?
Yeah. Yuzu, ada nggak? Om Ben, ada nggak? Apa ya hal aneh? Hal aneh paling kenapa di-cut? Udah gitu aja. Kenapa jadi Setuju banget. Mau ngomong Kenapa itu itu juga. Di di-cut? website kalau yang Cut-nya adegan kasar. di-cutnya si Patosnya ciuman sama si itu Ya. yang cowoknya itu. Ciuman sama yang cowok. Emang mau Itu lihat yang kayak kan- gituan? Emang mau lihat yang kayak gituan? Doyan dia, doyan. Itu yang kisnya Cersei sama Ikaris itu juga di-cutnya. Kan Ya, itu itu di-cut. emosional banget sumpah. Kan ada 3 yang di-cut, ada 3 scene yang Kelihatan di-cut. kok potongan musiknya. Ininya kerasa ya, kasar Kerasa ya. banget. Musiknya Ya. kerasa. Scoringnya Iya itu aku sensornya kasar banget itu. Aduh. Satu lagi apa? Ngurangin Scene apa? Kan absensi banget. scene kiss. Kan scene kiss Cersei sama Dua. itu Ikaris. sama Cersei 2 kali, Pastor sama lakinya sama ini 1 kali. Oh, 2 kali. Iya ada 2. Yang pertama pas dia nikah, satu lagi sama yang pas dia itu di gunung pasir itu. Di batu Iya pasir yang batu-batu pelukan gitu. itu loh. yang lihat Ah, senja-senja gitu. Oh iya. Oke. Kalau ditanya scene yang apa ya yang nggak masuk Yang akal dia- gitu. Apa Zu? Ya, scene yang aneh itu bolongnya mungkin di ini kali ya, yang apa ya? Sebenarnya Eternals ini manusia biasa juga kan? Masa ditusuk langsung itu juga ya? Ditusuk pakai pisau. Kalau di komiknya sebenarnya si Celestial itu nyiptain 3 makhluk hidup kan. Eternals, Deviant sama manusia. Gitu. Kalau di cerita aslinya di komik. Iya, di komik. Dia termasuk ciptaannya si Celestial juga. Cuma kan kalau di sini kan beda. Si Eternals ditugasin cuma buat bikin kehidupan di bumi supaya orangnya cerdas, supaya ngasih makan nanti Celestial yang bakal lahir nanti kan. Nah kayak gitu terus siklusnya. Nah cuma kalau yang dilihat di sini Deviantnya itu juga kayak bukan ciptaannya Eternals gitu sebenarnya. Kalau yang di MCU ya, jadi beda. Deviant kan Ya, jadi ciptaan kayak- Celestial. Dijelasin kok, dijelasin kan, Cuma misinya itu, ibaratnya kalau di MCU ini si Deviant dia ya itu pengen ngelawan si Celestial kan, nggak setuju dengan yang tadi itu nyiptain Celestial baru dari kehidupan satu planet. Nah padahal si yang Eternals-nya nggak dikasih tahu kan, cuma Eternals yang Prime aja kan yang dia udah mengalami beberapa. Gini, kalau gua dapat dari ceritanya sebenarnya awalnya si Deviant nggak tahu, tapi ternyata setelah menyerap si Ajak, si Deviant itu jadi tahu rencana soal pikirannya Ajak ya. gitu. Makanya gue jadi nggak setuju sama Celestialnya si Deviantnya itu. Awalnya emang nggak tahu kan, cuma setelah menyerap kekuatannya si Ajak. Itu makanya dia jadi kontra juga sama si Celestial gitu. Siapa lagi? Omen, ada scene yang awkward atau aneh? Sempurna kayaknya. Ombre ada nggak Ombre? Ya paling itu sih Ki yang di akhir si Sprite-nya dijadiin manusia kan, sama kekuatannya si Cersei pakai Unimind. Kalau kayak dia bisa baca dari Twitter sih ya, kenapa Cersei dijadiin manusia, karena Marvel tahu Cersei kan masih anak-anak kan, nanti dia bakal jadi Sprite-nya dijadiin manusia karena itu. Supaya karena dia bisa tua ya. Dia kan anak-anak kan, nanti jadi dewasa, jadi tua kan. Kan sedangkan mereka kayak abadi gitu. Sedangkan syutingnya mungkin masih 1-2 tahun lagi, nanti dia ada perubahan kan. Iya. Gitu, makanya dijadiin manusia. Yeah. Om Aska, ada scene yang aneh atau awkward? Gak lagi, nyaman-nyaman aja sih.
apa ya, paling kenapa mereka bisa frontal ngomongin Superman ya? Itu karyanya, hak ciptanya gimana ya? Nanti makin Ya Easter egg ya, Easter egg-nya Superman itu. Enggak, maksudnya kenapa dia bisa frontal ngomongin Superman? Ini kan beda universe gitu. Mereka apa ya? Beda hak cipta dan kawan-kawan gitu, mereka frontal dan mungkin yaudah, lagi ini kali mah ngajakin perang gitu. Udah mulai di Amerika pun di luar sana Ya pun cyber juga aja, udah cyber persaingan kan. bandingin, iya. Marvel bagusnya mereka lagi frontal. mengumumkan ini Ska. Marvel mengumumkan perang. Iya kayak Coca-Cola sama ini aja Pepsi. Nah mungkin udah mulai itu Coba gue mau nanya, bentar, yang Mete. beda ya. Mau nanya apa? Ini tadi ada yang ngejelasin itu dia ngebaca komik Eternals apa gimana tadi? Ada yang ngomong apa? Tadi ada yang ngasih tahu, enggak, maksudnya gue mau nanya, tadi ada yang ngikutin dari komik Eternals juga gitu apa gimana? Karena ada yang gue tanya gitu. Oh enggak. Oh enggak ada. Beda Soalnya cerita tadi gue kalau denger kayak ada. Oh, kirain ada. Enggak, soalnya tadi gue ada yang mau gue tanya kalau ada yang ngikutin komik. Nggak jadi, oke, thank you. yang gue tahu, yang gue baca cuma kalau di komik itu si Azaknya itu cowok. Si Makari itu cewek. Iya. Makari itu cowok. Makari iya cowok Ajak ya? cowok. Ajak juga cowok. Terus Makari juga cowok, tapi di filmnya jadi cewek semua. Gitu. Terus siapa lagi nih? Yang ini siapa sih Ups? Nah, Devian. Kenapa? Sama Om Eki? Kalau di komik si Tina itu suami istri sama yang ketua Deviannya. Oh, pantesan scene-nya kayaknya agak-agak dalam ya, kayak ada something ya. Kalau di komik mereka jadi keluarga, jadi punya anak nanti. Si Tina itu punya anak dari si Devian. Oh iya bener, Thanos. Thanos kan tuh persilangan Eternal dari apa? Eternals versus Defiance. Thanos bukan Eternal. Thanos Eternal tapi dia kena gen Devian kena sindrom Devian. Devian. Kena sindrom Devian. Dia Eternal tapi kena sindrom Devian. Yes. Jadi warna ungu gitu. Bukan mungkin kena dia sindrom cacat, Burger King. Halo. Ya. Terus siapa lagi nih yang kira-kira belum ngomong nih? Mi. Oh iya. Silakan. Ada yang aneh nggak? Ada sih. Ya seperti yang saya bilang sih di awal. Kalau dari yang segi superhero powernya kecil, begitu jadi penjahat powernya gede ya. Siapa sih? Sprite. Ya, Sprite memang kuat sebenarnya sih. Ya iya, cuman kan istilahnya si Sprite itu pas di awal-awal kan dia kan cuma menciptakan orangnya cukup banyak dan kayak cuman ilusi doang kan. Nah, makanya tadi bilang akrab sama Loki dia nantinya. God of Mischief aja dia. Nah, begitu dia udah memang belum dikembangin itu kekuatannya. Nggak diliatin banget semuanya. Begitu udah jadi penjahat, tiba-tiba si Sprite Coca-Cola itu dia bisa bikin gunung macem-macem dan nusukin si Cersei secara jeruk gitu, mati loh. Terus tiba-tiba ditabok dari belakang, pingsan. Itu kayak, aduh absurdnya minta ampun. Dan ini lo superhero, penjahat, tapi kalau efek begini gitu loh. Kan dia nggak kalau menurut gue dia bukan penjahat, dia cuma bucin tahu sama Ikaris. Iya benar, barisan patah hati. Walaupun dia jadi makanya dia tapi kan kalau dari segi setuju sama Ikaris kan nganggep wah Ikaris nih penjahat nih dari awal umumnya gitu. Ya tiba-tiba punya kekuatan super gitu aja. Aduh. Ya itu aja sih bagi gue absurdnya, yang satu set si Sprite itulah kekonyolannya gitu. Itu absurd sih. Oke, next lah. Kalau yang apa di
Ya kalau yang kawal dia kan si Sprite itu kan cuman nyiptain orang doang kan, karena mungkin dia di tengah kota kan, lagi pertempurannya di tengah kota, nggak mungkin dia nyiptain kayak yang over gitu. Kayaknya dia cuman nyiptain decoy orang banyak tuh, apa namanya, menggandakan Kayak bunsin. kayak skillnya Naruto, kayak jurusnya Naruto gitu doang. Oke, Nel udah pulang Nel? Udah nyampe rumah. Oke, kayaknya udah on ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Nel? Yang ya. absurd. Apa ya? Yang absurd ya? Yang lain dulu deh, apa ya? Ini nih, kalau yang terakhir tuh, yang terakhir. Itu kira-kira scene terakhir itu siapa tuh yang ngomong? Oh, itu kan si Blade. Omnya si Den. Blade Dracula itu, Blade siapa sih? Iya. Vampire. Iya, Blade yang membunuh vampir. Iya, Marshala Ali ya, apa? Marshala Ali, benar. Marshala Ali. Iya. Oh, yang sebelum itu Wesley Snipes yang kayak tukul tuh. Iya, itu kan yang kayaknya yang pas dia di desa Amazon itu kan yang waktu si Den nelfon itu kan si Cersei udah bilang kan, Den nanti mau ada kekacauan, kamu kalau mau telepon paman kamu telepon sekarang gitu kan, dia bilang kan. Nah itu berarti si Den sama pamannya tuh kayak ada perang gitu kan, kayak nggak akor gitu, kayak musuhan. Tapi setelah pamannya meninggal tuh baru kayaknya dia baru tahu ada pedangnya itu. Kayak dia yang Ini tuh yang pada semua ditangkap sama Celestial, si Sprite benar-benar nggak ditangkap ya? Mungkin apa karena udah jadi manusia itu? Yang ditangkap itu kan cuma yang ada di Tiamut itu doang, ya. Yang nggak ikut kan nggak ditangkap. Si Tina kan ada di Domo kan. Iya, Jadi maksudnya kan yang di bumi 4 orang kan, si Cersei, Kingo, Patos sama si Sprite kan. Iya. Yang tiga lagi naik dom. Nah, tapi kan yang di penghakiman cuma 3 orang itu, si Sprite enggak kan? Iya, Sprite nggak diangkat kan? Apa karena udah jadi manusia itu? Karena dia udah jadi manusia ya? Iya bener kayaknya. Udah nggak bisa lagi. Bukan. Kalau menurut gue Sprite itu kan tadi awalnya mau ngebantu Ikaris. Jadi dia nggak diinin juga sama Celestial. Yang diangkat sama Celestial itu yang nentang untuk Tiamut ini loh awal-awalnya. Kan yang paling nentang kan si Cersei. Terus kemudian si Patos. Druid nggak kan sama si Druid juga kan. Nah, tapi kan kebetulan karena yang masih ada di bumi itu ditarik dia nah Kingo-nya jadi keikutan gitu. Padahal kan Kingo nggak ada masalah apa-apa kalau itu. Cuman ya udah nggak ikut karena lawannya Ikaris, dia takut. Kalau menurut gue sih gitu, bukan karena Cersei Sprite udah dijadiin manusia, enggak. Kalau menurut gue sih kenapa cuma 3? Karena 3 orang ini yang terlalu cinta sama bumi. Jadi si Kingo kan pengen jadi artis, emang pengen menetap di bumi kan, emang cinta banget sama bumi. Terus si Cersei sama kocak banget itu. Dong, berarti bukan karena menentang dong. Tapi kan Kingo ini dia kan jatuhnya dia netral, nggak mau ikut. Juga nggak mau ikut kan. Cersei nggak mau ikut Ikaris. Dia karena terserah deh gitu. Kalau menurut sih. Berarti masih jadi pertanyaan ya. Kenapa? Tapi dalam hatinya dia pro Ikaris sebenarnya kan. Dalam hatinya dia pro Ikaris. Si itu Kingo. Iya. Betul. Makanya dia nggak mau ngebantuin Cersei. Kalau si Pasos kan karena dia sayang, ada orang yang dia sayang, makanya dia mau selamatin bumi. Itu beneran loh, kalau misalnya orang nonton nggak tahu kalau itu ada adegan gitu ya, adegan LGBT itu, mereka pasti nganggapnya oh ini kayak temenan, mungkin kakak adik gitu, Little John, Big John. Tapi
Saya film ini memang paket komplit sih ya. Makanya kalau netizen bilang katanya sih film ini tuh ibarat kata kayak cerita tentang ada anak yang istilahnya berkebutuhan khusus, kekurangan, ada anak yang perfect, ada anak yang durhaka, sama si ibu bapaknya Celestial gitu. Anak durhaka gitu loh, gitu amat. Tapi Ikaris itu kan nggak 100% jahat. Dia juga sebenarnya nangis kan waktu abis ngebunuh, abis diajak meninggal itu. Yang dia sampai teriak itu. Sebenarnya Dia juga kayaknya jahat itu karena masih sayang sama Cersei deh. Dia kayak pengen mengulang kehidupan bareng lagi nggak sih? Makanya dia tetap pro sama Celestial. Nah berarti nih ada yang mau gue tanya nih. Mungkin pertanyaan seru. Kira-kira ini flashback ya. Seru banget. Yang dilakuin Thanos itu benar atau salah? Bener berarti. Perspektif dong. Kalau bagi Ajak itu benar karena dia kan ini. Ayo, karena kalau denger Ajak itu pro loh sama Thanos yang gue denger, yang gue lihat. Nyalain Avengers gitu. Kayak ngerasa nggak? Karena si Ajak udah cinta sama bumi setelah melihat semua selama dia tinggal di bumi dia jadi cinta, jadi yang dilakukan Thanos menurut dia benar karena bikin memperlama kan. Kalau dengar penjelasannya si Arisem sih. Jadi gimana perbuatan si Thanos waktu saat snap itu benar atau salah? Benar. Karena kan si Arisem kan udah ngejelasin. Setiap populasinya penuh, dia pasti mau ngehancurin. Kalau gitu. dari segi ngedelay sih si kebangkitan Arisbut itu Thanos bener sih karena dia ngedelay jadi kiamatnya jadi makin lama karena penduduk populasi bumi jadi setengah sih. Jadi Avengers dalam artian si Avengers ini kan yang salah. Istilahnya jadi makin menghalangi dia kiamat jadi makin gitu. Gitu kan. Avenger ini karena populasinya jadi makin banyak gitu. Ngalahin Thanos populasi jadi bertambah berkali-kali lipat. Jadi makin kiamatnya makin deket gitu. Kalau di segi kiamat. Iya. Karena Thanos itu kan menghambat yang lahir juga sebenarnya. Mungkin Thanos juga udah tahu kali rencana Celestial itu. Karena kan dia Eternal. Kalau dikasih adiknya. Thanos kan karena itu yang apa dibilang lupa waktu itu bumi ini. Jadi benar ya si yang dilakuin Thanos sebenarnya itu benar. Jadi selama ini buat menghambat. Yang benar nggak ada yang salah. Selama ini kita salah. Ya. Ini caranya salah. Ini judulnya superhero. Kalau blip kan jadinya mengurangi setengah sama aja genosida ya kan. Caranya salah. Iya itu genocide ya. Kalau si Thanos kan ininya genocide. Kalau yang kita perhatiin gitu ya kan, maksudnya tindakan yang dilakukan sama Thanos itu ketika pas Ajak ngomong begitu, gue jadi mikir nih kok jadi bener nih yang dilakukan Thanos. Gue mikirnya gitu malah. Ya seru aja sih. Tapi kan balik lagi ke cuma menghambat bentar doang. Iya. Pasti kan nanti kalau itu populasi juga cepet lah. Iya, itu kan ditunda 5 tahun kan. Ya cuma memperlama doang, tapi ujung-ujungnya juga bakal lahir. Udah mah, dibikin aja mah, biar nggak kelamaan mah. Fred. Oke. Kayaknya nggak akan selesai kalau ngomongin Eternal karena belum selesai juga kan nextnya ya gimana. Langsung aja ke Red ya dari film ini. Yuzu berapa Yuzu? Iya. Kalau Red gue masih berpegang pendirian mungkin 6,5 gitu ya. Jadi karena ada beberapa yang tadi gue bilang dari cerita nggak dibilang pro juga nggak dibilang kontra, jadi ya menurut gue biasa aja. Kamu antek-antek Rotten Tomatoes ya ternyata. No, tapi memang benar itu menurutku aja sih Mbak yang aku rasain gitu. Jadi aku 6,5. Enggak, cukup sekali. Kalau dibayarin for the egg mau nggak? No. Dibayarin bedah film. No.
Karena ini Away. kalau pakai 4DX nggak masuk juga bagusan IMAX kalau ini. Iya, nggak kepotong gambarnya. Ya gambar jelek banget 4DX, Sensor cuma juga. enak terbang-terbangnya Sensor. doang. Oke, Gambarnya Hadi berapa Hadi skornya? Kalau gue sih 8 karena ini benar-benar angin segar baru versi baru Marvel, bukan yang kayak dulu. Di Umi bukan Multiverse. Udah mainnya multiverse, udah jadi kita harus buang jauh-jauh pikiran yang seperti yang 1, 2, 3 gitu. Jadi makanya harus pokoknya bagus deh angin segar. Akan luas ini, akan luas. Akan luas karena makin membesar-besar. Oke. Makanya gue Nelly berapa Nel? 8 dong. 8. Aku mau nanya, jadi sebenarnya mereka bener kan dari planet Olympia kan, walaupun planetnya bohong-bohongan kan? Hoax itu. Hoax. Bukan. Kan mereka android. Mereka kan Iya kayak cuma ada-adaan doang. Ya, soalnya ada pertanyaan, ada dari quiz, yang ada itu loh, kuisnya mesin yang di gitu. tengah itu apa sih? Soalnya Quiz ada apa? kuisnya gitu. Enggak. Kuis si Givi. Dari planet mana? Pertanyaannya Para enggak. Eternal. Mereka bukan dari Olympia. Terus dari planet mana? Anteknya Celestials berarti. Dia dari bukan planet apa sih, dari yang itu loh, yang si Cersei disedot itu loh sama si Arimes Iya. itu yang di tengah itu. Bukan Cuma planet kan? pertanyaannya dari planet pabrik, mana gitu? pabrik. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya, berarti jawabannya nggak ada. Dari pabrik Celestial. Dari Bilang aja pabrik dari yang pabrik ada. Honda gitu. Pabrik Honda no. Aduh. Pabrik robot-robotan di Ganti Jepang. lagi dong jawabannya. Oke, 8 ya. Om Eki berapa Om Eki? 8 juga sama. Ini pada kopas semua 8. Enggak, karena memang itu dari awal gua nonton memang udah menetapkan 8 ya, karena ini akan luas banget ceritanya, nyambungnya ya kan, karena tadi dibilang kan udah multiverse karena gitu. Yang kita tahu aja ya udah banyak beredar kan di YouTube juga ya, untuk post credit scene-nya Venom itu juga sudah multiverse juga gitu. Jadi memang ceritanya juga ada Black Knight ya kan, terus ada Blade gitu. Jadi memang ini akan meluas gitu. Bagus. Terus Bang Ben berapa Bang Ben? Kalau gua 775 biar nggak bulat tuh. Wah, berarti besok kita debat nih. Ada lagi Dia ngitung yang masih hidup ya, ngitung yang masih hidup ya. Nggak koma juga kan, karena dari sisi awal dan sisi ini kan tujuan utama film itu kan entertain ya, menghibur, dan secara garis besar ini cukup menghibur dengan visual cerita yang rumit. Jadi ya bagus, menurut gua 775 lah, nggak jelek-jelek banget, nggak bagus, nggak sempurna banget. Oke. Terus Om Manto berapa Om Manto? Saya ngasih nilainya paling tinggi dong. Bilang. Sebagai orang yang kontra, tentunya saya ngasih nilai skornya 6,3 banding 10. 6 masih bagus. Nanti di rekom nulisnya 9. Di sini ngomong 6. Sembarang. Nanti di rekomen 9. Biar di repost. Senin udah bergeser statusnya, saya ada lengser Senin, Bu. Ombre berapa nilainya? Tidur Mas Anton, nontonnya tidur sih. Iya, nonton tidur. Makanya Kalau dari aku sih nilainya 79 ya. Kalau prinsipku tuh 79 itu berarti udah mau hampir great gitu lah, kayak udah mau wow gitu kan. 8 kan great gitu kan, great film. 7 itu good, jadi 79 itu udah mau hampir-hampir great lah. Karena memang bener-bener Marvel ini apa ya, dia berani mencoba keluar dari formula dia yang dulu-dulu, terus digandeng dengan Chloe Zhao ini, dia sentuhan drama dalam sebuah film superhero yang itu benar-benar fresh banget. 79 lah, udah cukupan. Gue apresiasi banget sih, Marvel udah berani coba keluar dari zona nyaman aja gitu.
Oke. Walaupun sebenarnya kalau gue boleh bilang kenapa gue kasih 7,9 itu karena sebenarnya memang apa ya, kayak eksekusinya memang sometimes kayak di akhir-akhir itu kayak kurang apa ya, kurang mendalam, kayak kurang klimaksnya kurang banget gitu, kayak apa ya, kayak ya ada kurangnya dikit sih, kayak eksekusinya masih kurang dikit. Makanya 7,9 aja cukup. Oke, siap. The Last, Om Aska berapa? 8,1 dah tuh. Wih. Udah paling tinggi belum? Padahal di Tambahnya cuma satu channel doang. sendiri 70 loh. Oh, beda ya? sendiri 7 loh. Ayo lo. Ya mungkin pesan pertama sama di akhir mungkin akan beda 8,1 ya. Eternals walaupun film baru, kita baru kenal hero-nya, mungkin itu yang bikin nilainya anjlok ya. Kita butuh we want more. Pengen pendalaman. Tapi dengan nilai 8, dengan keberagaman dan macam-macam dan impactful-nya juga banyak gitu. Dia punya pesan yang kuat tentang humanity dan kawan-kawan itu. So, angka segitu kayak kita pengen minta lagi, pengen lebih lagi gitu. Dengan rating itu akan menjembatani untuk dunia Eternals, Celestials, dan Defiance itu atau nanti akan kelahirannya New Mutants itu bakalan bikin penasaran. Makanya kasih rating tinggi. Kalau misalkan kayak Black Widow kan, ini udah jelek nih, 4 aja 4 karena udah kita stop, nggak perlu cerita Black Widow lagi. Tapi kalau Eternals tanpa kasih nilai tinggi ya kita butuh sesuatu yang lebih luas lagi. Kita pengen lebih tahu, lebih kenal gitu, yang lebih sayang lah sama member-member Eternals. Masa mereka Oke. Berarti sekarang nilainya 8 ya. 8,1 ya. 8,1. Dan nambahin satu lagi tentang perdebatan Thanos baik atau buruk ya. Karakter Marvel itu susah untuk dibilang baik dan buruk ya. Kayak Killmonger sebenarnya walaupun dia jahat dia baik gitu. Iya Jadi sih. semuanya serba Tergantung persepsi. dari sisi mana ya. Ini semua serba persepsinya. persepsi. Thanos juga punya misi baik. Kita lihat COVID juga kayaknya kita ngomong berarti Thanos bener ya, harus ada yang mati separuh gitu baru nyaman gitu kayaknya gitu kan. Nah, jadi karena ini filmnya Marvel, filmnya superhero, ya terpaksa kita harus dibuat sudut pandangnya dari superhero. Superhero. Tapi ada sisi lain, si Thanos, si Black Panther, Killmonger dan kawan-kawan, bahkan Celestials yang notabene-nya adalah Tuhan, dia tuh walaupun dia sesuatu yang berkuasa, dia yang menciptakan segalanya, tapi dia bisa salah juga. Gitu. Dia punya sisi lain yang harus kita perjuangkan. Dan Eternals kan mewakili kita sebagai makhluk bumi. Ya masa kita dikiamatin gitu. Kita juga pengen hidup dong. Nah itu yang dibawa sama Eternals. Yes, gitu. Jadi jangan bilang baik buruk. Kenapa itu mau didebatin susah, beneran. Susah Nggak ya. bakal selesai. Jadi debat kusir nanti jadi. Cuma nanya just for fun. Ya, nanti kalau orang jahat nanti orang baik yang tersakiti kan ribet lagi. Iya. Itu curhat. Dokter dong. Ya. Makanya nggak usah ngomong baik buruk. Oke. Kalau gue sendiri kasih nilai di tengah-tengah ya, 77 aja deh sesuai dengan angka Nggak 7 tengah orang. Nggak tengah itu. Angka orang yang ya. yang ini 7. Kalau yang tengah mah gue kan 6,5. Nah. Nggak tengah ya, 77 ya. Iya, apa ya kalau menurut gue ini masih di bawah Shang-Chi sih. Di atas Black Widow, di bawah Shang-Chi. Dikit. Udah Black Widow nggak usah dibahas. Black Widow. Coba ya nontonnya Mas Aska benci sama Black Widow ya? Black Widow banyak. Terakhir nonton Black Widow. Iya, betul. Udah Oke, semuanya. Makasih buat kehadirannya di Ngopi Susu kali ini. Kita foto-foto dulu nih. Yang satu. Wait. Foto pula. Aduh, kopi susu dia simpan. Kopi susu beneran loh. Udah matanya Oke. Yuzu mana? Gilgamesh. Mana? Gilgamesh, hidup Gilgamesh. Foto ya. Oke. 3, 2, 1. Sip. Thank you semuanya. Sampai jumpa di ngobrol film suka-suka berikutnya. Dadah.